Jadi inilah tegangan output yang dihasilkan menggunakan CRO. Jadi hasil dari CRO ini bisa kita bandingkan dengan tegangan output jika kita mengukurnya menggunakan multimeter digital. Bagaimana cara melihat berapa besarnya tegangan yang dihasilkan? Jadi kita bisa kecilkan kecepatannya. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh osiloskop ini kita bisa lihat, bisa close up. Jadi satu garis horizontal itu berarti dia bernilai 5. Berarti di situ 15. Jadi 15 bisa dikatakan bahwa tegangan output yang dihasilkan oleh osiloskop itu adalah 15 volt. Oke, jadi itu tadi kita sudah melihat tegangan keluaran yang dihasilkan ketika kita menghubungkannya dengan rangkaian penyeara gelombang penuh. Sedangkan pada kegiatan selanjutnya kita akan membandingkan tegangan keluaran yang dihasilkan apabila rangkaiannya ini kita hubungkan lagi dengan elektrolit kapasitor. Nah, tadi fungsi elektrolit kapasitor itu adalah untuk memfilter tegangan yang masuk atau dia lebih menghaluskan lagi tegangan yang masuk. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tegangan yang masuk itu semakin halus atau semakin difilter atau semakin ditapis? Kita bisa melihatnya nanti dari penampakan gelombang yang ada pada osiloskop. Maka gelombangnya itu akan semakin halus dilihat. Jadi sekarang di sini sudah ada elektrolit kapasitor. Di sini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Di sini sudah ada 2 elektrolit kapasitor. Yang satu itu kapasitasnya 3.300 mikrofarad, yang satunya lagi itu kapasitasnya 470 mikrofarad. Jadi di sini secara teori semakin besar nilai kapasitas kapasitornya, maka gelombang yang dihasilkan pun juga akan semakin halus ketika semakin besar kapasitasnya, karena semakin besar kemampuannya untuk menapis tegangan yang masuk. Jadi ketika kita bandingkan gelombangnya atau keluarannya, kita hubungkan lagi dari resistor, dari resistor ini kita hubungkan lagi ke kapasitor. Jadi seperti ini. Kita lepaskan yang dari osiloskopnya, masih kabel yang ini, kabel yang dari resistor tadi. Si kabel yang dari resistor itu tadi kita hubungkan ke elektrolit kapasitor. Kemudian jadi ini adalah tegangan keluaran ketika kita menggunakan penapis berupa elektrolit kapasitor. Jadi fungsi elektrolit kapasitor itu adalah untuk menghaluskan tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi ini adalah perbandingan gelombangnya. Jika tadi teman-teman melihat sebuah gelombang yang memiliki puncak yang tinggi dan lembah yang tinggi, nah ketika menggunakan elektrolit kapasitor maka jarak dari puncak lembah atau gelombang yang dihasilkan itu akan semakin tipis karena gelombang tersebut telah ditapis oleh kapasitor itu. Nah, sekarang kita akan bandingkan apabila kita naikkan kapasitas dari kapasitornya. Tadi kan saya menggunakan 470 mikrofarad. Nah, sekarang saya akan menggunakan kapasitor yang kapasitasnya 3.300 mikrofarad. Nah, tadi saya menggunakan kapasitor yang 470 mikrofarad. Sekarang saya akan bandingkan hasilnya dengan kapasitor yang lebih besar kapasitasnya. Ini adalah kapasitor 3.300 mikrofarad. Jadi kapasitor ini lebih besar kekuatannya untuk menapis. Nah, gelombang yang dihasilkan ini mungkin adalah efek dari kamera. Jadi gelombangnya itu terlalu cepat. Mungkin jadi ini adalah hasil ketika kalau misalnya di shoot lagi pakai kamera, maka dia itu akan putus-putus. Tapi aslinya jika dilihat asli, maka gelombangnya ini akan bersambung utuh. Karena dia itu cepat menjalar, jadi mungkin terlihat di kamera itu putus-putus. Tapi aslinya di sini penampakan aslinya itu dia satu nggak panjang gelombang penuh, cuman
dia itu gelombangnya itu sangat tipis karena penapisnya itu sudah 3.300 mikrofarad. Jadi penapisnya itu sudah besar sehingga gelombang yang dihasilkan akan semakin halus, sangat halus. Pertama, kita mau mengukur tegangan input yang masuk. Jadi tegangan input yang masuk itu adalah tegangan yang kita hitung ketika telah melewati trafo. Jadi keluaran dari trafo ini akan langsung kita ukur berapa besar tegangannya yang kita sebut dengan tegangan input. Jadi ini kaki positif dan negatif trafo kita hubungkan ke osiloskop. Nah, ini adalah gambar dari atau gelombang yang dihasilkan dari tegangan yang masuk atau tegangan input yang dihasilkan dari tegangan yang telah melewati trafo. Nah, selanjutnya ketika kita telah mengukur tegangan yang menggunakan osiloskop, sekarang kita mau mengukur tegangan masuk atau V input ini menggunakan multimeter digital. Jadi langsung saja kedua keluaran dari trafo ini kita hubungkan langsung ke multimeter, yang berarti kita mau mengukur berapa tegangan inputnya, yakni tegangan yang langsung keluar dari trafo dan tidak melalui rangkaian tersebut. Nah, ini adalah tegangan masukan yang kita ukur menggunakan multimeter. Nah, ketika dia bernilai minus, kita bisa langsung mengganti. Ketika sudah diganti, dia sudah tidak bernilai minus, kita bisa langsung melihat nilai tegangan masukan dari rangkaian ini. Jadi langsung dari trafo kita mengukurnya menggunakan multimeter, yang berarti bahwa tegangan yang kita ukur itu adalah tegangan input. Jadi bisa kita bandingkan nilainya pengukuran menggunakan multimeter digital dan menggunakan osiloskop sinar katoda. Nah, itulah tadi serangkaian dari praktikum penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini, yakni yang pertama kita mengetahui bagaimana prinsip kerja dari rangkaian penyearah gelombang penuh itu sendiri, di mana prinsip kerjanya bahwa gelombang penuh ini dia menghasilkan gelombang sinusoidal yang menghasilkan sinyal positif dan sinyal negatif. Kemudian pada sinyal positifnya tersebut dia diarahkan dari arus AC menuju arus DC karena di situ dioda memainkan fungsinya sebagai penyearah gelombang. Nah, kemudian untuk yang kesimpulan selanjutnya, yakni di sini kita bisa mengetahui parameter-parameter apa yang mau kita hitung, yaitu kita mengukur dan menghitung. Kita bisa mengambil parameter itu seperti tegangan input. Tegangan input kita mengukur menggunakan multimeter digital, mengukur juga menggunakan osiloskop, dan juga tegangan output kita mengukurnya menggunakan multimeter digital dan mengukurnya juga menggunakan osiloskop. Dan juga di sini kita mengukur tegangan output apabila telah kita pasangkan kapasitor. Yang dimaksud itu adalah tegangan riak. Nah, selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, kita bisa mengetahui fungsi atau pengaruh pemasangan elektrolit kapasitor, di mana pengaruh dari pemasangan elektrolit kapasitor itu sendiri, kita bisa mengetahui bahwa fungsi kapasitor itu untuk menghaluskan tegangan. Jadi tegangan riak yang dihasilkan itu akan semakin halus seiring dengan besarnya tegangan atau besar kapasitas dari kapasitor itu sendiri. Semakin besar kapasitas kapasitor, maka tegangan yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan akan semakin halus gelombang riaknya. Apabila semakin berkurang kapasitas kapasitornya, maka gelombang riak yang dihasilkan pada penampakan osiloskop tersebut akan juga tidak terlalu halus seperti yang besar kapasitasnya. Dan juga untuk selanjutnya kita bisa mengukur besar tegangan riak dan juga mengukur regulasi tegangan. Jadi itulah kesimpulan yang bisa diambil dari praktikum penyearah gelombang penuh.